Oke, apakah boleh manajer HR dengan status PKWT? Catatan, perusahaan sudah beroperasi 10 tahun. Nah, pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya, waktu membahas tentang PKWT tadi. Jadi, kita harus lihat dulu pekerjaannya si manajer HRD ini apa. Kalau dia jabatannya manajer HRD, tapi pekerjaannya tadi untuk implementasi HRIS, ya sah-sah saja kalau dia menggunakan PKWT. Tapi tentu masa PKWT-nya harus diatur juga. Nggak bisa menggunakan PKWT sampai 10 tahun atau lebih. PKWT-nya kan paling lama 5 tahun. Ya, dan fokus pada pekerjaannya, pada jenis dan sifat pekerjaannya. Nah, tapi kalau manajer HRD-nya ini adalah manajer HRD yang menjalankan kegiatan ke-HRD-an sehari-hari, maka saya tidak melihat posisi atau pekerjaan ini boleh di PKWT. Seharusnya menjadi permanen. Ya. Apalagi perusahaannya sudah beroperasinya 10 tahun, berarti sebenarnya masa periode disebut sebagai perusahaan baru udah nggak ada, karena disebut sebagai pekerjaan atau perusahaan baru itu hanya batasnya 5 tahun kan. Kerjaan yang baru itu cuma 5 tahun. Begitu masuk tahun ke-6 dia sudah nggak baru lagi, ya. Jadi itu. Nah, ada pengembangan dari pertanyaan ini adalah bagaimana kalau seorang karyawan yang di PKWT, ya, kemudian jenis dan sifat pekerjaan yang di PKWT kan memang bersifat sementara, periodenya memang benar sesuai dengan periode yang diatur dalam perundangan. Namun di tengah masa PKWT-nya yang bersangkutan dimutasi, diberi pekerjaan lain, ya, diberi pekerjaan lain. Nah, bagaimana status hukum dari PKWT tersebut? Ini yang resikonya tinggi, Bapak Ibu. Ya, ini yang resikonya tinggi. Kenapa saya bilang resikonya tinggi? Karena apabila dia dimutasi, berarti dua hal yang harus dilihat. Pertama, pekerjaan yang baru itu belum tentu pekerjaan yang bersifat sementara. Kalaupun bersifat sementara, misalkan nih dia kontraknya 2 tahun, kemudian baru jalan 1,5 tahun, tinggal 6 bulan lagi, dia dipindah ke posisi baru, pekerjaan baru yang memang sementara. Tapi sementaranya ini berapa lama? Misalkan, belum tentu itu bisa menghabiskan masa sisa 6 bulan. Yang kedua, pekerjaan yang pertama pada saat dia dimutasi bisa-bisa dianggap sebagai bahwa pekerjaan itu seharusnya sudah selesai. Ya, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti harusnya dia diakhiri PKWT-nya. Ya, diakhiri PKWT-nya. Kalau PKWT-nya itu lamsam langsung 2 tahun, 1,5 tahun sudah selesai, berarti sebenarnya ada kewajiban di pasal 62, yaitu perusahaan bayar sisa kontrak 6 bulan. Tapi perusahaan nggak bayar sisa kontraknya, sekarang dipindahkan ke pekerjaan lain. Bisa diasumsikan seperti itu. Tergantung dari sisi mana kita mau melihatnya. Ya. Jadi yang parah adalah, yang resikonya sangat tinggi, apabila ternyata dia dimutasi ke sebuah pekerjaan, dipindahkan atau dikasih pekerjaan yang baru, yang ternyata pekerjaan itu justru bukan pekerjaan yang sementara sifatnya. Misal, diperbantukan ke kantor cabang, menjalankan pekerjaan yang rutin, ya kan? Nah, apakah itu bisa dibenarkan? Kalau saya melihat itu menjadi sebuah pelanggaran, ya, dan itu beresiko tinggi dan berpotensi perselisihan di kemudian hari. Kenapa? Karena berarti dalam masa PKWT-nya dia menjalankan pekerjaan yang tidak bersifat sementara, ya, tidak bersifat sementara. Memang di dalam ketentuan perundangan nggak ada larangan bahwa karyawan PKWT tidak boleh dimutasi. Nggak ada larangan itu secara eksplisit, nggak ada. Ya. Tidak ada larangan secara eksplisit dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia yang menyatakan bahwa karyawan PKWT tidak boleh dimutasi. Nggak ada. Ya. Bahkan tentang mutasi sendiri nggak diatur secara eksplisit juga dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia hari ini. Tetapi yang kita harus lihat adalah esensi PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu adalah untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Dan perjanjian yang bersifat sementara itu diperjanjikan di awal pada saat PKWT dibuat. Ya, dan itu tunduk pada pasal 54 yang menyebutkan jenis pekerjaannya.
Itu salah satu dari syarat perjanjian kerja. Kemudian, apabila dia dimutasi ke sebuah pekerjaan lain, maka seharusnya berlakulah ketentuan hukum pasal 55. Karena terjadi perubahan pekerjaannya, maka pasal 55 yang harusnya dilakukan pada yang bersangkutan. Apa isi pasal 55? Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri tanpa ada kesepakatan kedua pihak. Jadi memutasinya itu juga harus menggunakan dasar hukum pasal 55, harus kesepakatan. Bahkan apabila kesepakatannya terjadi, tapi isi kesepakatan itu melanggar, contoh tadi, pekerjaan yang dia dipindahkan tadi, pekerjaannya ternyata tidak bersifat sementara, maka pelanggaran itu tetap terjadi, ya, tetap terjadi, dan resikonya tetap tinggi buat perusahaan karena berpotensi terjadinya perselisihan hukum. Di belakang hari memberikan celah kepada si karyawan untuk menuntut perusahaan, meminta lebih dari sekedar masalah kompensasi dan sebagainya. Kalau dia kontrak 2 tahun, kok uang kompensasi PKWT-nya berarti 2 bulan upah, tapi dia minta lebih dari itu. Karena pada saat habis kontrak, dia akan mengklaim bahwa dia sebenarnya demi hukum harus sudah dianggap sebagai PKWTT, disebabkan karena diberikan pekerjaan yang bersifat tetap. Oleh karenanya, dia tidak cukup hanya dengan uang kompensasi PKWT, tapi yang dia tuntut adalah pesangon. Pesangon yang dia tuntut adalah pesangon karena PHK. PHK-nya, karena dia tidak punya kesalahan, maka dia melandaskan kepada pasal berapa tuh? 27 atau 28 ayat 1 di Permen 150 tahun 2000. PHK tanpa kesalahan yang harus membayar pesangon 2 kali. Nah, kalau dia masa kerjanya 2 tahun, 2 kali kan berarti udah 4 bulan upah. Berarti 2 bulan yang dibayarkan sebagai uang kompensasi PKWT dianggap kurang. Dia masih minta lagi. Belum lagi kalau perusahaan tersebut ternyata menerapkan Undang-Undang 13 yang 15%. Ya, kan ada tuh perusahaan yang tetap konsisten berkomitmen untuk tetap menerapkan 15%-nya karena mereka memikirkan kepentingan karyawannya. Maka nambah juga 15%. Ya. Itu baru kontrak 2 tahun. Kalau dia kontraknya 4 tahun atau 5 tahun kan babak belur juga perusahaan. Nah, disinilah perusahaan harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya, orang HRD, orang legal harus berhati-hati. Legal harus mensupport HRD juga. Ya, orang legal bukan berarti dia nggak perlu tahu urusan HRD. Dia perlu paham karena di HRD, di urusan HRD ini banyak masalah berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan. Yang kalau itu salah penerapannya, maka menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan. Ya, ini harusnya diantisipasi dan harus punya strategi khusus kerjasama antara legal dan HRD-nya. Demikian.